Halo Sobat Football, udah lama saya nggak bahas God Anthony nih. Tahu-tahu udah jauh sampai ke semifinal UECL. Di laga kemarin ia bisa bawa tim hijau ini melumat klub rekan seklubnya waktu di MU, yaitu David De Gea, ngebantai klubnya Fiorentina dengan skor 2-1. Pemain 24 tahun ini entah kenapa begitu enjoynya di klub barunya nih. Nggak seperti waktu di MU yang nggak lepas mainnya. Apalagi di La Liga kemarin saat klubnya ngelumat Espanyol 2-1. Gue sempat melongo melihat King Anthony dengan santainya di ball placing spektakuler. Bolanya melengkung disuruh ke atas gawang Juan Garcia yang bisa jadi dapat Puskas Award nih golnya. Manuel Pellegrini selalu mainkannya sejak awal debut karena ia tahu kualitas pemain winger ini. Apalagi Anthony yang tinggal beberapa laga lagi akan habis masa peminjamannya, tentu akan berpikir dua kali kembali ke MU. Tapi Ruben Amorim lah yang bisa memutuskan pemain ini apakah akan dijual lebih murah atau comeback lagi ke MU. Tapi menurut gua bagus ia bertahan di Real Betis, walau klub hijau ini harus siap-siap merogoh kocek yang lumayan dalam. Karena ada harga tentu ada kualitas. Tapi Real Betis perlu bikin tembok agar Anthony gak kabur. Karena Atletico pun kepincut untuk ngeboyongnya, karena saat ini sedang lagi krisis winger. Kalau nilai jual yang ditetapkan MU gak sanggup ditebus Real Betis, tentu akan dipinang klub besar yang lain. Jadi mesti cari sponsor atau donatur lah jika ingin Anthony tetap bertahan. Anthony udah lumayan bikin kontribusi bawa klub hijau ini sampai ke semifinal UECL, walau golnya gak sebanyak jumlah laganya. Tapi setiap kali ia main tentu jumlah penontonnya jelas membludak dan bisa mendongkrak finansial di klub ini. Peran Anthony di klub hijau ini tentu begitu sentral, bisa dibilang pengatur ritme, suka kasih umpan yang berkualitas, ngebantu Isco, dan juga satu lagi sebagai pemecah fokus lawan dengan soloran dan dribbling lincahnya. Walau ada beberapa yang absurd karena suka jatuh sendiri dan beberapa miss kecil yang lain. Saat lawan Fiorentina, De Gea tak bisa berbuat apa-apa, jalannya tembus dengan sepakan roket pemain satu ini. Dalam laga ini, ia bermain tak cuma melulu hanya mengandalkan skill dan solorannya. Terlihat ia menurunkan egonya untuk tidak selalu lari sendirian menggocek lawan, lalu melakukan surprising andalannya. Ia banyak terlibat sebagai aktor di balik beberapa peluang emas dari ujung tombak dan beberapa pemain lainnya. Satu gol melawan Fiorentina menunjukkan bahwa main ini bukan selalu berharap hoki, tapi cerdik cari kesempatan emas yang sekali dua kali gagal, tapi ketiga kalinya sukses bikin gol. Bisa saja Real Betis akan melaju ke final UECL jika di leg kedua nanti di kandang Fiorentina yang cukup angker, tapi itu mungkin hanya sebuah mitos bagi God Anthony ini. Di pertandingan lain sepertinya Chelsea sudah 80% akan amankan slot ke final karena melibas klub Swedia di kandangnya lagi dengan skor 4-1. Banyak pasang mata tentu mengidam-idamkan Chelsea ketemu Real Betis ini di final, tapi Real Betis masih dagdikduk di leg kedua karena cuma unggul tipis. Manuel Pellegrini tentu akan cari cara demi mengamankan slot ke final UECL di Polandia. Berapa prediksi kalian di sob di leg kedua semifinal nanti? Siapa tim yang kalian jagokan ke final, bahkan juara nanti? Ayo ramaikan di kolom komentar. Hanya itu ulasan singkat Mimin Sobat Bola 77. Jika kalian anggap ulasan saya menarik, disupport dong dengan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update hasil laga-laga klub besar maupun timnas kebanggaan kita. Terima kasih, semoga kita bertemu kembali di konten-konten selanjutnya.